turun ke bawah itu kayak pohon itu di dalamnya, pohon bunder gitu licin. Di sini dalam Kayu. kaju ya. Seperti ini aja. Oh, berarti sama pemirsa seperti yang disampaikan oleh Pak Baswi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Arah 9 Channel. Kali ini saya mengulangi lagi satu rintisan sejarah terkait dengan sumur air tawar yang berada di bibir pantai Kampung Panggenong, Desa Serabi Barat, Kecamatan Mudung, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Persisnya berada di sebelah kanan lintas selatan Jalan Raya Bangkalan atau Jalan Raya Kuanyar Mudung, biasanya disebut seperti itu. Kalau dari arah Suramadu ini hanya sekitar setengah jam atau 35 kilo kalau tidak salah, berada di posisi kanan. Dan saya pada edisi yang lalu telah mengupas sumur ini ketika air sedang pasang. Dan saat ini air sedang surut, maka akan saya tampilkan juga gambarnya. Untuk lebih objektifnya dari apa yang saya alami, saya akan mewawancarai tetangga saya, Pak Baswi. Beliau punya pengalaman terkait dengan sumur air tawar di bibir pantai Panggenong. Dulu masih di Madura, terus saya bikin rumah, itu airnya ngambil sini semua, orang mandi, orang minum di sini semua. Itu dulu. Kalau ini kan setahu saya dulu kan tidak ada temboknya, airnya kan air laut kalau pasang kan penuh. Penuh dulu, iya penuh. Setelah itu karena air itu kadang-kadang pasang sama orang-orang tuh akhirnya ditinggiin supaya air gak gampang masuk gitu. Bapak pernah masuk ke dalam ini? Ya, tiap-tiap mau bangun rumah saya itu pagi-pagi itu udah ke bawah, nyebur ke laut ini, ke dalam sumur ini. Supaya 100% tawar. Soalnya di atasnya tuh kena rembesan ya, rembesan air laut itu. Mungkin bukan hanya rembesan tapi masuk ya kalau air pasang kan. Iya, masuk dikit. Tapi sekarang masih mendengar udah ini. Sudah ada apa namanya ini? Ada temboknya. Lah, saya sendiri karena saya juga orang sini kan pernah masuk. Biar lebih objektif pemirsa Arah 9, lebih objektif bahwa bisa diceritakan seperti apa dalamnya ini. Kalau dalamnya sekitar 4 meter apa 5 meter itu. Sekitar itu ya. Iya, itu waktu saya turun ke bawah itu kayak pohon itu di dalamnya. Pohon bunder gitu licin di dalam tuh. Ada pecahan pohon tuh dari sebelah utara. Itu air yang masuk ke dalam sumur ini. Mata airnya. Mata airnya yang masuk ke dalam sumur itu. Gitu. Jadi begini pemirsa, seperti yang kami sampaikan, nanti bisa Anda lihat sendiri bahwa ini bukti bahwa bukan hanya saya tetapi tetangga saya ini namanya Pak Baswi. Ketika beliau dulu membangun rumah memang ini menjadi tumpuan. Kemudian juga ketika masuk ke dalam benar bahwa di dalam itu seperti pohon berlubang begitu kan Pak? Berlubang, iya, pohon gede. Pohon gede hitam licin. So, kalau diinjek itu licin itu mah ada pecahan. Itu air ini yang masuk ke dalam sumur ini 100% tawar. Ada lambat teman nguras sumur ya Kak? Apa di dalam sini? Sini dalam kaju ya. Seperti ini aja. Oh, berarti sama pemirsa seperti yang disampaikan oleh Pak Baswi dan warga Panggenong yang lain mengatakan yang sama. 100% tawar ini. 100% tawar. Iya. Mungkin bisa dibuktikan Pak. Ya, sekarang ya, dicoba nimba dan bisa diminum langsung. Iya, iya. Nah, seperti ini kondisi airnya para pemirsa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Walaupun pemirsa tidak bisa merasakan, tapi bisa dilihat dari 100% ekspresinya. tawar. Tawar ya. Mm-mm. Padahal ini adalah benar-benar ada di bibir pantai. Dan nanti saya akan perlihatkan ketika air sedang pasang. Setahu saya di sekitar sini kalau buat sumur itu katanya malah asin ya. Itu kadang-kadang 5 kilo udah masih asin katanya. Sedang sini tawar 100%. Itulah salah satu keajaiban ya. Iya. Mungkin Pak Baswi pernah dengar cerita dari orang tua dulu seperti apa ini? Apa yang kalau yang saya dengar ini kan yang buat katanya pertapa tapi nggak jelas sih. Iya, nggak jelas ya. Cuma dulu ini menurut saya ke selatan itu masih ini masih tanah ya. Masih tanah. Artinya masih tanah lapang ke yang sekarang jadi laut ini para pemirsa. Ini kalau menurut beliau dulu mungkin masih daratan, tetapi karena tergerus abrasi oleh air laut sehingga jadi laut lah atau jadi pantai. Maka awalnya memungkinkan sumur ini berada di daratan begitu kan? Daratan iya. Dulu di sini tuh masih pasir apa semua. Sekarang udah ini kemakan air itu. Iya. Oh iya. Kemudian Pak, ini kan biasanya sumur-sumur tua itu ada manfaat untuk pengobatan. Pernah nggak ada cerita seperti itu? Ada. Ya kadang-kadang ada yang ini gitu. Ngambil ya? Ambil ya, buat ini berobat. Nah gitu. Oke Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini bisa menginspirasi kita semua. Dan ini adalah satu rintisan, belum 1% sejarah, tapi satu rintisan dari saya secara pribadi, kemudian tetangga saya, dan mungkin nanti bisa yang lain lagi untuk memberikan keterangan. Itu rumah saya di situ. Di situ ya. Iya. Para pemirsa, sejenak kita lihat kediaman Pak Baswi yang ketika dibangun menggunakan air dari sumur tadi. Rumah Bapak yang dulu dibangun menggunakan air sumur tadi itu ya? Iya, tadi itu 100% ngambil di sana air saya. Karena memang itu airnya ini ya, satu tidak asin, kedua deras sumbernya ya? Iya, deras, iya. Ini tahun berapa Bapak membangun rumah ini? Sekitar tahun 85. Tapi Bapak sudah merantau di Jakarta kan? Iya. Jadi begitu pemirsa. Biasa orang kampung itu merantaunya di Jakarta, tapi bangun rumah juga di kampung. Selain juga sebagian punya rumah di Jakarta ya. Kalau Bapak di Jakarta juga punya rumah, di sini juga alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi ini kayaknya sudah lama nggak ditempatin. Iya. Gitu. Tapi masih kokoh kelihatannya. Iya. Coba kalau airnya asin kan nggak bisa buat bangun kayak ini. Iya. Soalnya kalau air laut nggak bisa buat bangun buat ini, nggak bisa. Biasanya dia tawar ya gitu. Semua keluarga saya mandi di sana semua kalau mandi dulu. Kalau ngambil air buat mandi, buat minum di sana. Dulu kan belum ada PAM. Sekarang setelah ada PAM malah jarang dipakai ya? Jarang dipakai ya. Hanya mungkin itu orang-orang yang ke laut ya. Oke Bapak. Sekarang udah ini kalau dulu 100% ya ke sana semua. Semua daerah sana, lingkungan sana ngambilnya ke sana semua dulu. Iya. Sayang ya sekarang kurang terawat ya. Iya. Ya terima kasih Bapak. Saya akan melihat gambarnya ini. Biasanya kalau di Madura itu menggunakan kapur campur semen dan pasir. Kalau menggunakan air yang asin itu biasanya rontok. Ini membuktikan salah satu bukti ini musola beliau yang dibangun menggunakan air dari sumur tadi. Alhamdulillah walaupun jarang ditempati kondisinya tetap sangat kokoh ya. Kokoh. Iya. Nah, gitu. Kondisi air di dalamnya, dan karena air sedang surut, maka seperti ini pohon-pohon tinjang atau biasa disebut mangrove yang dalam bahasa Madura disebut tenceng dan pratpat seperti ini. Sebenarnya ini adalah satu keunikan, tetapi agaknya kurang terawat ya. Sehingga pantai ini juga banyak dipenuhi oleh sampah dan beberapa tebing lautnya sedang ambrol. Padahal ini merupakan jalan utama lintas selatan dari Suramadu menuju daerah bagian tengah Madura. Demikian para pemirsa sekalian, sekilas tentang air sumur tawar di bibir pantai Madura yang layak jadi destinasi wisata.
Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa dan saksikan terus Arah 9 Channel dengan sejumlah redaksionalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.